Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Ayah bunda dimanapun berada, 7 bulan telah berlalu. Kegiatan pembelajaran online atau home learning juga sudah kita lakukan selama itu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa belajar, berinovasi di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, semakin hari kondisi pasien yang terkena COVID sudah mulai membaik di Banyumas, dan juga tidak ada penambahan kasus secara signifikan. Artinya di Kabupaten Banyumas itu sudah mulai menurun. Oleh karena itu, kemarin Bupati kita tercinta Insinyur Ahmad Hussein telah menyampaikan untuk mulai diadakannya pertemuan tatap muka. Begitu juga dengan SD Islam Al-Izzah Purwokerto, insya Allah juga akan mengadakan pertemuan tatap muka. Namun kita butuh persiapan. Persiapannya sangat banyak, sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan juga sudah kita lakukan insya Allah. Berikut akan kami sampaikan beberapa hal terkait persiapan pertemuan tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 jenjang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, kita saksikan bersama di sini ada beberapa jenis pembelajaran tatap muka. Yang pertama, jika dilaksanakan di dalam kelas, pembelajaran di dalam ruangan tentu dengan ventilasi yang cukup, sirkulasi udara lancar, tidak ber-AC, dan tidak menggunakan meja. Adapun ketentuan jumlah peserta didik dalam kelas atau ruangan maksimal 10 anak atau sepertiga dari kapasitas. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran yang aktivitasnya dilaksanakan di luar kelas seperti teras, taman, halaman, kebun, atau lapangan. Tujuannya melibatkan pengalaman langsung agar peserta didik lebih akrab dengan lingkungan dan menumbuhkan karakter. Insya Allah kalau poin yang kedua ini kita sudah terbiasa melakukannya, sewaktu sebelum pandemi pun kita sudah melakukannya begitu. Jadi alhamdulillah kabar baiknya insya Allah tetap bisa diadakan begitu. Kemudian yang ketiga adalah jenis pembelajaran tatap muka dengan kunjungan ke rumah. Pembelajaran dengan cara guru berkunjung ke rumah peserta didik dengan ketentuan. Yang pertama, rumah memungkinkan untuk pembelajaran. Yang kedua, jumlah peserta didik maksimal 5 anak. Dan yang ketiga, tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, selanjutnya, ayah bunda, tahapan pembelajaran tatap muka. Ada 3 tahapan ayah bunda. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan di satuan pendidikan atau di SD. Kemudian yang ketiga adalah tahapan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Nah, untuk tahapan persiapan sendiri ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, tidak hanya bagi satuan pendidikan, tapi juga bagi wali murid atau orang tua, Ya, yang pertama dulu, kita kegiatan yang dilakukan satuan pendidikan. Yaitu yang pertama sosialisasi persiapan tatap muka di satuan pendidikan kepada orang tua atau masyarakat. Ini sedang kita lakukan, sosialisasinya melalui media online seperti itu. Kemudian yang kedua, menyusun hari efektif belajar tatap muka 2 hari efektif dalam 1 minggu. Jadi nanti teman-teman akan masuk gak full begitu, tapi hanya 2 hari saja dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga,
Menyusun jadwal pelajaran untuk 2 hari efektif selama 3 jam per hari, dimulai pukul 7 sampai 10, tanpa istirahat, dan 4 hari penyelesaian tugas di rumah. Jadi setiap kali murid-murid ya, setiap kali teman-teman nanti masuk, itu dalam 1 hari hanya 3 jam, dari jam 7 sampai dengan jam 10, tanpa istirahat. Nanti barangkali dibutuhkan jaburan tetap dibawa, namun membawa masing-masing ya, tidak seperti jadwal bergiliran, tidak, tapi silahkan masing-masing membawa untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian untuk 4 hari penyelesaian tugas di rumah, jadi 2 hari di sekolah dan 4 hari dikerjakan di rumah jika ada tugas. Kemudian yang berikutnya, guru wajib menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Insya Allah kita juga memiliki misi tersebut, ayah bunda sekalian. Dalam misi sekolah sudah ada, gitu. Dan juga kita juga sudah melakukannya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan lingkungan satuan pendidikan. Cara penyemprotan cairan desinfektan sebelum dan sesudah digunakan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah kami sudah membentuk kepanitiaan untuk khusus persiapan pembelajaran tatap muka, dan di sana sudah banyak sekali persiapan yang sudah dilakukan, termasuk adalah membeli atau menyiapkan cairan desinfektan. Kemudian berikutnya, mengatur tempat antar jemput peserta didik dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Itu juga termasuk yang kita siapkan ayah bunda. Nanti jadi ayah bunda ketika menjemput atau mengantar sudah ada tempatnya, nggak boleh melebihi dari batas-batas yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang kemudian nanti akan dijelaskan melalui video sosialisasi selanjutnya, ayah bunda. Kemudian mengatur tempat duduk tanpa meja peserta didik dengan jarak minimal 1,5 meter. Insya Allah itu juga sudah kita persiapkan tanpa meja, ayah bunda. Jika nanti dibutuhkan, mungkin ayah bunda bisa membawa meja lipat ya, yang untuk khusus masing-masing murid, seperti itu. Namun jika di rumah tidak ada, tidak mengapa, karena pembelajaran kita juga tetap bisa berjalan, seperti itu. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun. Alhamdulillah SD Islam Al-Izzah sudah membuat wastafel cuci tangan. Insya Allah kita sudah sediakan untuk di depan ketika ada tamu, kemudian ketika teman-teman baru datang ke sekolah, kemudian di depan kelas juga ada. Alhamdulillah kita sudah siapkan. Kemudian menyediakan termogan, ini juga termasuk yang sudah kita siapkan. Insya Allah sudah tersedia di sekolah. Kemudian menyiapkan masker cadangan untuk warga sekolah. Itu juga sudah kita siapkan, ayah bunda. Masker kita sudah buat, alhamdulillah cukup insya Allah untuk seluruh murid dan juga seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian menganggarkan kebutuhan dalam rangka pencegahan COVID-19 dalam RKAS. Ini kaitannya dengan rencana kerja sekolah, insya Allah sudah ada. Sudah kita anggarkan dari dana BOS, seperti itu. Kemudian ada pemetaan warga di luar satuan pendidikan yang tidak boleh berkegiatan di satuan pendidikan. Ya, maksudnya di sini adalah bagi warga yang ternyata ketika di termogan sudah melebihi gitu ya, misalnya melebihi 37,3, nah kita nggak akan lakukan itu, tidak boleh masuk, atau tamu dan siapa, atau misalnya ada teman yang sakit atau wali murid yang sakit habis dari luar kota, itu juga termasuk yang tidak boleh berkegiatan di satuan pendidikan. Termasuk kalau ada yang kesulitan dalam hal angkutan, itu juga termasuk yang tidak kita bolehkan untuk kegiatan di satuan pendidikan. Artinya misalkan harus menggunakan angkutan yang umum misalnya ya, atau tidak memiliki angkutan pribadi sehingga harus
bersinggungan dengan orang lain begitu. Itu kan hal yang untuk saat ini masih menjadi waspadaan begitu ya. Jadi lebih baik tidak begitu. Walaupun mungkin ketika kita menggunakan angkutan umum juga tidak mengapa begitu. Namun untuk kita pencegahan di sini kita tidak berlakukan begitu. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite sekolah dan orang tua peserta didik soal kesiapan pembelajaran tatap muka. Ini untuk guru, untuk sekolah untuk sekolah negeri begitu. Kalau untuk sekolah swasta seperti kami, seperti Al-Izzah, itu kesepakatannya bersama yayasan. Namun kita tetap berkomunikasi aktif dengan komite sekolah dan orang tua peserta didik soal kesiapan ini. Kita sudah komunikasikan dengan komite sekolah gitu. Kemudian yang selanjutnya, setiap satuan pendidikan membuat tata tertib sekolah masa pandemi COVID-19, insya Allah sudah ada. Nah, kemudian teknik pengaturan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, hari efektif belajar kita yang tadinya 5 hari, ayah bunda, kita jadi 6 hari sampai dengan hari Sabtu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan ketika penjadwalan seperti itu. Jadi tetap sama, 1 pekan 2 hari tatap muka dan 4 hari di rumah begitu pengerjaannya. Nanti setiap kelas dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok tergantung dari jumlah kelasnya seperti itu. Kemudian untuk kelas yang boleh masuk untuk awal yaitu kelas 4, 5, dan 6 terlebih dahulu, ayah bunda. Baru nanti kemudian jika ada perkembangan mungkin akan diperbolehkan bertahap seperti itu ayah bunda. Kemudian yang dilakukan peserta didik dan orang tua atau wali, yaitu yang pertama menjaga kebersihan badan, pakaian, dan peralatan sekolah, mulai dari rumah, di jalan, sampai ke sekolah. Kemudian sarapan pagi di rumah atau membawa bekal makanan atau minuman sendiri ke sekolah, serta tidak berbagi makanan atau minuman dengan menggunakan alat secara bergantian selama masa COVID-19. Seperti tadi, misalkan mau bawa jaburan, silakan bawa jaburan tapi hanya untuk dirinya sendiri ya, begitu. Kemudian mengenakan masker atau penutup hidung dan mulut. Bila perlu, mengenakan mika pelindung wajah. Masker yang diutamakan ayah bunda. Ketika face shield juga tetap dibawa begitu, karena untuk nanti saat pembelajaran Al-Qur'an nanti mungkin pakainya face shield Karena ketika pakai masker pembelajaran Al-Qur'an itu nanti akan susah. Jadi nanti ketika murid-murid atau teman-teman hadir ke sekolah dibawakan masker dan juga face shield. Kemudian menyiapkan alat tulis cadangan agar tidak terjadi pinjam-meminjam alat tulis dengan teman lainnya. Ini yang juga harus diperhatikan ayah bunda. Alat tulis cadangan tidak boleh saling pinjam-meminjam dengan teman yang lainnya begitu. Kemudian tahapan pelaksanaan di satuan pendidikan. Sebelum memasuki satuan pendidikan, orang tua atau peserta didik mengantar sampai ke pintu masuk atau tempat yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan. Nanti insya Allah akan kita tandai ayah bunda, tanda di mana ayah bunda bisa memarkirkan motornya atau memarkirkan mobilnya seperti itu. Kemudian nanti murid-murid masuk di mana seperti itu. Kemudian warga sekolah masuk ke dalam lingkungan harus menjaga jarak satu dengan yang lain, tidak berkerumun, menghindari kontak fisik langsung ya. Jadi nanti kalau teman-teman datang ke sekolah tidak perlu bersalaman dulu dengan siapapun. Kemudian tidak cium tangan juga dengan ustadz ustadzah, tidak perlu berpelukan juga ya, dan lain sebagainya. Intinya menjaga kontak tubuh begitu Kemudian nanti dicek dulu suhu tubuhnya dengan termogan. Nanti insya Allah petugasnya ada, ustadz ustadzah yang piket begitu. Jika suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius atau mengalami gejala flu, demam, rasa lelah, batuk, mual, maka sekolah wajib merekomendasikan yang bersangkutan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut ke petugas kesehatan atau dimasukkan ke ruang transit yang sudah disiapkan sekolah. Kita nanti ada ruang transit yang khusus untuk hal ini begitu. Namun jika suhunya di bawah 37,3, nanti peserta didik dan warga sekolah lainnya diizinkan masuk dan langsung cuci tangan, kemudian pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Dan dilanjutkan penyemprotan tas, sepatu menggunakan cairan desinfektan. Kemudian saat
PTM di satuan pendidikan. Peserta didik memasuki ruang kelas dan menempati tempat duduk yang sudah diatur dengan memperhatikan physical distancing. Kemudian peserta didik wajib menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berperilaku PHBS ya. Hidup sehat, bersih ya. Kemudian selama mengikuti pelajaran di satuan pendidikan, peserta didik dan warga sekolah tetap mengenakan masker, menjaga jarak, sering cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun. Kemudian menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam meminjam ya, sama seperti tadi yang sudah disampaikan. Selama pembelajaran berlangsung, guru tetap melakukan pengamatan visual kesehatan peserta didik. Dan jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus diikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Kemudian saat keluar pendidikan, saat sudah selesai pembelajaran, peserta didik atau teman-teman semuanya itu keluar kelas ya melalui pintu keluar. Nanti sudah disediakan oleh panitia tempat keluarnya di mana, kemudian tempat yang sudah disiapkan sekolah ya tetap pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan disemprot cairan desinfektan. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan tetap melakukan jaga jarak. Nah, hal ini juga bisa dilakukan jika ayah bunda sekalian ketika menjemput juga tepat pada waktunya ya, karena ini yang harus ditepati begitu ya, agar tidak terjadi penumpukan seperti itu. Kemudian peserta didik yang tidak dijemput oleh orang tua atau wali murid langsung pulang ya. Artinya kalau rumahnya dekat nggak boleh main dulu ya, tapi harus langsung pulang ke rumah. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi umum. Oke, dan yang selanjutnya tahap setelah kegiatan pembelajaran selesai. Yang dilakukan pihak sekolah yaitu membersihkan lingkungan satuan pendidikan, ruang kelas, ruang penunjang lain ya, pokoknya yang tadi sudah digunakan pada hari itu ruangan apa aja, dengan cara disemprot cairan desinfektan untuk persiapan aktivitas pembelajaran hari berikutnya. Jadi harus disemprot gitu nggih untuk pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita sudah sesuaikan dan kita juga sudah membelinya. Kemudian mengatur kembali tempat duduk peserta didik dengan guru, jaraknya 1,5 meter. Kemudian satuan pendidikan memastikan peserta didik sampai di rumah tepat waktu, memantau juga pembelajaran yang ada di rumah. Kemudian yang dilakukan peserta didik, yaitu yang pertama setelah sampai di rumah dengan orang tua atau wali, tetap pakai masker ya, tetap jaga kesehatan, jaga social distancing. Kemudian alas kakinya dilepas, barang-barangnya juga dilepas. Jadi nanti kalau sudah sampai ke rumah itu jangan langsung masuk ke rumah dulu. Ya, sepatu, tas, jaket, semuanya barang-barang itu ditaruh di luar dulu. Kemudian disemprot cairan desinfektan seperti itu. Kemudian membersihkan diri ya, mandi, mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Kemudian tetap melakukan kebersihan ya, menjaga kebersihan, hidup bersih dan sehat ya, khususnya cuci tangan, pakai sabun secara rutin. Kemudian makan makanan yang bergizi, istirahatnya yang cukup, dan melanjutkan aktivitas lain di rumah. Ya, mungkin demikian yang sudah saya sampaikan tentang persiapan pertemuan tatap muka. Ya, yang paling penting adalah teman-teman dan juga ayah bunda sekalian, tidak hanya persiapan secara fisik ya, tapi persiapan rohani itu yang utama. Harapannya nanti kita sama-sama saling berdoa nggih untuk kesuksesan kegiatan ini, dan juga yang paling utama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan Allah meridhoi apa yang sudah kita lakukan bersama ya, karena insya Allah kita di sini sama-sama sedang berjuang nggih ayah bunda, berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di bidang pendidikan. Nah, di sini juga kita menyiapkan pemimpin-pemimpin untuk masa depan ya, yang kita rindukan bersama, yaitu pemimpin-pemimpin yang
membela Islam, yang mau berkontribusi di agama ini. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang maju, lebih maju lagi ya, dalam hal keislaman dan juga kenegaraannya. Demikian ayah bunda sosialisasi dari persiapan pertemuan tatap muka, hal-hal yang harus kita kerjakan bersama. Hal ini tentu tidak akan berjalan dengan sukses tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk ayah bunda, kemudian pihak sekolah, dan juga ustadz-ustadzah dan juga murid sekalian. Mari kita sama-sama bersinergi demi mendukung suksesnya pertemuan tatap muka. Demikian dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.